Hai pemirsa Double Pot, welcome back with me Akfit Sesendar tentunya di Double Pot edisi yang luar biasa hari ini. Aku mendatangkan seorang teman, sahabat, narasumber juga yang merupakan sosok inspiratif nih pada kesempatan kali ini. Karena tadi udah sempat ngobrol sedikit ya, baru sedikit doang. Nanti kita akan kulik lebih jauh. Gimana sih kok bisa dari hobi nyanyi jadi profesi? Nah, ini dia nih, kita mau kepo lebih jauh lagi. So, kita kenalan dulu sama teman aku di sini. Hai. Halo Kak, halo semuanya penonton setia ya dari Double Pot. Betul banget. Boleh kenalan dulu dong. Aku tuh malu ya sebenarnya tapi gak apa. Halo Kak Akfit, namaku Stella Kemalia, boleh dipanggil Stella. Terus mau tahu apa lagi nih? Stay-nya di mana sekarang? Di Solo aja. Aku lahir di Solo, stay-nya juga di Solo. Wow, jadi sampai hari ini masih setia sama Solo ya? Setia di Solo, setia selalu. Dari suaranya udah kedengeran kan ya? Udah kayak suaranya tuh kayak mewah gitu loh. Amin. Amin. Kita mau ngobrol lebih jauh sama kamu ya? Boleh banget Kak, silakan. Karena aku tuh sering banget mendengar nama Kak Stella, cuman untuk ngobrol baru ini. Baru pertama kali ini ya? Baru pertama kali ya? ini, makanya itu aku pengen belajar. Aku pengen mendapatkan inspirasi dan mengetahui mungkin perjalanan hidup Stella dan mungkin bisa di dalam karir atau mungkin financial atau bahkan mungkin spiritual. Kita pengen tahu lebih jauh tentang Stella. Oke. Stella ini merupakan anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama. Aku punya adik satu, jadi 2 bersaudara ya Kak ya. Adiknya cewek juga? Adikku cowok. Oke. Selisihnya 1,5 tahun lah sama adik. Oh deket ya? Deket banget. Pasti itu sangat tidak akur tuh. Puji Tuhannya akur banget malahannya. Iya sangat akur. Puji Tuhan. Wah, judgmental hostnya ya. Cowok cewek akur di rumah, iya. Puji Tuhan. Tapi sekarang adikku kerja di luar kota, di Semarang. Jadi di rumah kamu sendiri nih? Tunggal, iya benar. Privilege-nya penuh ya? Iya betul banget. Kasih sayang adik ke kakak semua sekarang jadinya kan. Bener. Oke, jadi pemirsa, Stella ini merupakan seorang, apa bilangnya nih? Katakanlah singer? Iya, freelance singer lah ya Kak. Freelancer ya, singer ya? Iya. Oke, mungkin lebih di spesifiknya aku nyanyinya akustik ya, lebih banyak itu aja sih. Singer tapi spesifiknya bawanya akustik gitu. Kalau genrenya apa biasanya? Pop ya pastinya ya Kak ya. Jadi kalau sekarang sih lebih mengikuti aja karena kan perkembangan zaman ini musik juga berkembang kan. Betul. Jadinya lebih ke apa yang jadi selera pasar, lagi booming lagu apa nih, kebanyakan lagu-lagu pop. Benar, kita ngikut ya. Iya. Tapi suaranya keren banget kayak misalnya lagu-lagu kayak Broadway, jazz. Suka gak sih? Lumayan suka, tapi kayak ya orang juga bilangnya kayak gitu juga iya. kan. Suaranya, jenis suaranya tuh cocok kalau misalnya nyanyi lagu-lagu yang seperti itu gitu iya kan. Kayaknya aku harus belajar lebih ke situ ya Kak. Boleh gak sih sebelum kita ngobrol lebih jauh, kasih penggalan lagu apa gitu yang kamu paling suka? Apa ya? Kok aku yang deg-degan ya? Iya loh, aku juga deg-degan loh di sini ya. Mungkin lagunya. Pop boleh atau yang jazz boleh, apapun itu. Pop aja kali. Boleh. Aku tuh lagi suka banget lagunya Juwita Malam. Juwita Malam? Oke, boleh kita dengerin. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur serang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan dikau Juwita Malam. Udah kan? Asik, keren. Wow. Sumpah merinding nih. Aduh, thank you Kak. Serius keren banget ya. Terima kasih. Bisa beda loh ketika ngomong sama ketika nyanyi. Iya Kak, aku juga maksudnya kurang tahu juga ya kenapa bisa seperti itu. Tapi banyak yang bilang kalau nggak tahu aku nyanyi, kirain juga nggak bisa nyanyi karena kan kalau biasa gini suaranya cempreng, medok ya kan gitu. Tapi ya memang kalau udah nyanyi beda kali. Berarti kayak ada settingannya ini kan ya otomatis gitu kan? Kayaknya gitu ya. Tenggorokan. Iya. Iya kan? Gitu. Iya. Oke. Ini berarti Stella tuh belajar nyanyi dari mana? Natural aja ya, itu kayaknya berkat Tuhan aja gitu kan Kak. Wow. Memang dikasih talenta Tuhan seperti itu. Kalau ditanya pernah ikut les vokal juga nggak pernah ikut les vokal. Nggak pernah? Nggak. Serius? Sekalipun? Nggak. Serius Kak? Wow. Iya. Mungkin dulu tuh kayak pernah ada sesi kayak apa ya? Coaching gitu? Sekali aja gitu kan. Tapi itu juga nggak yang
profesional gitu loh, kayak cuma tes gitu loh, tahu kan kayak itu aja aku cuma ngikut sekali 2 kali tapi udah nggak yang lanjut gitu. Itu kayak promo dari coachnya gitu loh. Itu juga masih waktu aku SD gitu lah. Gitu. Ini darah seni dari setelah ini dapat dari orang tua gitu atau memang dari kamu ada kemunculan itu sendiri? Kayaknya dari bapakku deh Kak. Soalnya bapakku sendiri tuh suka nyanyi. Kalau cerita Oke. dulu emang obses pengen jadi penyanyi gitu ya. Papa, Iya, bapak, oke. bapakku. Ternyata malah yang dikasih berkat jadi penyanyi anaknya, ya. Anaknya, oh Iya. berarti manifestingnya cukup lama ya? Iya betul. Dari dirinya ternyata ke anaknya gitu. Iya. Oke, Gitu. jadi papa memang suka nyanyi, terus kamu dari kapan juga menyukai tarik suara ini? Nah itu kayak dari semenjak aku menyadari bisa bernyanyi gitu kan ya. Tapi sebelum itu mungkin waktu masih masa-masa kecil gitu ya. Aha. Usia di bawah 5 tahun gitu kan. Otomatis aku tahunya dari cerita orang tua ya. Dari mamahku. Adi sedikit banyak udah cerita sama Kak Okvit juga kan ya. Jadi memang dari kecil itu semenjak udah tahu cara ngomong gitu kan. Udah mulai cerewet gitu kan. Kalau misal beraktivitas apapun itu tuh kayak disenandungkan gitu. Nyanyi tahu-tahu misal aku bermain bersama apa gitu kayak gitu loh Kak. Mamaku yang bilang kayak emang iya dari kecil tuh emang suka kayak gitu. Jadi apa-apa nyeletuk apa tahu-tahu dinyanyiin gitu kan. Terus makin gede ternyata emang suka nyanyi tuh kayak passion gitu kan. Ya sudah, terus dari situ mulai masuk kompetisi lah ya. Ini jauh ya jadi kompetisi itu udah mulai masuk ketika sekolah dasar sih. Oh berarti sering juga ikut-ikut perlombaan gitu ya? Itu tuh malah mulai dari SD. Jadi sebelum itu kan kalau masih TK tuh sekolah minggu tuh loh Kak. Benar, Itu benar, sekolah benar. minggu gitu kan. Guru sekolah minggu. Aku mungkin notice ya, ini anak tuh riang banget gitu kan ya. Terus kok suka banget nyanyi gitu kan, lebih kayak itu. Tapi mulai SD aku juga kurang tahu, mungkin guruku seni itu notice kali ya gitu kan. Terus mulai kelas berapa ya? Ada lomba lah solo vokal. Dimulainya dari situ sebenarnya. Itu juga tahun berapa itu? Waktu aku kamu lupa masih tuh. SD ya? Masih SD. 2000 awalan lah ya. 2006, 7? Around. Sekitaran segitulah ya. Sekitaran Ternyata kita tuh seumuran, jadi kita langsung ngerti gitu. Fun fact Kalau ya. SD tuh di tahun ini Iya, gitu. Betul banget. Nah, Iya. sekitar tahun itu juga pas itu aku nggak mikir apa-apa, cuman suka nyanyi kan. Terus guruku bilang, ayo kamu ikut lomba nyanyi gitu kan, solo vokal, mewakili sekolahan. Ya udah, puji Tuhan dari situ. Pokoknya semenjak dari tahun itu sampai sebelum kelas 6 ya, kan kelas 6 udah fokus ujian. Nah, Itu alasan ketika kita mutusin cowok. Putus dulu ya, mau fokus bongkar terus UN. Kak Afid, bongkar. terus. Itu Sebelum kelas 6, oke. itu setiap tahun kalau misal ada perlombaan solo vokal pasti di Kamu yang sekolah aku yang dikirim? dimasukkan. Oh. Kayak gitu. Puji Tuhan sih bisa sampai ke tahap kota aja ya, tapi biasanya cuma sampai mewakili kota. Oh. Terus nanti kalau ke provinsi sih sejauh selama sekolah itu belum nyampe, jadi cuma sampai Solo. kota Solo aja. Wow, gitu. tapi udah sampai situ udah pencapaian yang luar biasa juga tentunya. Puji Syukur, Kak. Tuhan. Jadi memang perjalanannya ternyata dimulai dari manifestasi ayah juga ya. Iya betul banget. Setelah ini tadi aku baru tahu nih, karena waktu ngobrol di belakang belum di-mention ya kalau papa suka Iya, nyanyi belum. juga. Terus semenjak kamu menjalani hobi ya, aku belum nyentil profesinya dulu nih. Waktu kamu masih kecil, SD, ikut lomba segala macam tuh respon orang tua gimana? Oh, support banget Kak. Oh ya? Jadi kebetulan mamaku kan penjahit juga ya. Jadi Oke. kayak nggak tahu itu mungkin memang jalan Tuhan kali Iya. ya Kak. Manifestasi dari bapak ya Iya, kan, didukung mamahnya dong ya Iya kan. dong, Jadi harus. kalau misal aku kompetisi gitu lomba, otomatis harus ditampilkan penampilan gitu kan ya. Oh, Iya mama kan? yang buatin baju? Mamaku yang buatin baju, selalu Kak. Amazing. Itu makanya. Jadi kayak nggak tahu. Selalu. Sampai sekarang pun, bahkan baju yang saya pakai ini mama saya yang buat. Tante order bisa nggak ya tante? Boleh. Big size tapi. Gak usah tahu mas. Saya udah mau diet ini. Nanti aja tante kalau saya ada kurusan saya baru pesen tante. Oh gitu. Iya Kak. Jadi semua, apalagi orang tua kan ngerti ya selera anak, terus Iya. juga posturnya. Jadi Iya. selalu bagus gitu loh. Iya. Dan mamaku tuh kalau bikin kayak nggak bisa yang biasa aja gitu, nggak bisa. Harus lebih ya, Iya. harus luar biasa. Gitu. Iya deh kayaknya gitu. Tapi mungkin fun fact-nya ya Kak, dari kecil tuh aku anaknya ambis banget gitu loh. Ambis, perfeksionis. Jadi, I can see that. lihat ya. Iya. Jadi kayak menghadapi kekalahan itu sulit dari Betul. dulu ya kan. Kayak nggak bisa dikalahin. Nggak gitu. bisa. Nah itu, di situ sih peran orang tuaku yang sangat Membantu, penting di ya. situ ya. Lebih ke situ juga. Jadi kalau aku kalah gitu kan, atau ranking aja gitu ya, nggak dapet ranking 5 besar gitu mulai. Itu kan pasti otomatis sedih, stres itu. Nanti
orang tuaku, terutama mamaku yang kayak ngasih tahu gitu kan. Nah itu juga yang membangun kayak ya bisa dikatakan mental atau juga pikiran ya sekarang untuk menghadapi pergejolakan dewasa inilah, lebih kayak itu. Gejolak apa yang dimaksud? Ya, maksudnya semakin kita dewasa kan banyak problem gitu kan. Jadi contohnya? Nanggulangi. Ngarahnya kemana ini? Kan yang buka ya, tadi mulai enak dipancing nih. ya, mulai dipancing. Oke, kita loncat dulu nih dari Stella kecil yang ikut lomba, dikirimkan oleh sekolah, disupport orang tua, sampai Stella yang sekarang, yang hari ini. Yang gak pernah nyangka bahwa dari nyanyi ini bisa mendatangkan cuan dan menjadi profesi utama ya malah sekarang ya. Nah, kan kadang orang tuh juga ini ya, maksudnya underestimate kalau orang nyanyi kok jadi profesi utama tuh, kan harusnya kamu punya kerjaan tetap dulu, sambilannya baru nyanyi. Nah kamu cukup ekstrim nih, nyanyi ini kamu jadikan profesi utama. Kamu seyakin itu? Dulu awalnya tentu enggak ya Kak, terus? Sama sekali ya. Terus jadi cerita ini ya, maksudnya sebelum hari ini jadi nggak apa-apa ya Kak Alfit ya teman-teman. Gak apa-apa boleh, kita 3 jam kok ini podcastnya. Panjang ya. Panjang. Dulu nggak nyangka, maksudnya untuk terjun ke profesi ini pun kan bukan rencana ya, istilahnya bukan rencanaku pribadi gitu kan. Karena balik lagi dulu pernah waktu kecil punya cita-cita pengen jadi penyanyi. Tapi setelah berjalannya waktu kan aku juga realistis kan ya, kayaknya nggak bisa deh kalau misal itu aku jadiin cita-cita utama gitu kan ya. Aku juga jadi kamu pernah tuh, bahkan kamu sendiri pernah punya pikiran semacam itu, bahwa nyanyi itu nggak akan menjamin hidup. Iya, kayak pikiranku dulu harus kerja 9 to 5 gitu kan pastinya ya, biar dapat penghasilan stabil. Maksudnya dulu kan pasti pikir gitu kan Kak. Pikiran orang normal pada umumnya masih seperti itu kan. Sempat juga pengen kerja kayak mbak-mbak bank gitu, pernah ada juga pengen kan kayak gitu. Terus ya apalagi background pendidikanku sebenarnya nggak ada di seni sama sekali kan. Seni ini kayak ya dari lahir aja gitu kan. Berarti basic aja. Pendidikannya apa nih? Basic pendidikannya, aku habis dari SMP aku ambil kejuruan di Boga. Boga, berarti kuliner? Kuliner. Tepat banget nih, kita mau datangkan contoh produk kuliner yang ada di Double Decker. Iya Kak, silakan. Terima kasih Mbak Anin. Wah, mantep banget nih. Wow. Yes, thank you so much. Nah, ini dia nih. Terlihat nyata bukan? Nah, terus tadi berarti balik lagi nih. Background pendidikannya adalah Boga, Tata Boga. Iya, waktu SMK kejuruannya ambil Boga. Kenapa gitu ambil Boga? Emang suka masak juga? Iya, lebih spesifiknya lagi aku ambil pastry sih Kak. Iya, silakan Kak. Betul sekali. Ini mohon maaf tidak bisa dipesan ya. Untuk pemirsa, ini tidak bisa dipesan. Thank you Kak. Terima kasih Mbak Anin. Kita tampilkan logonya. Nah, yang boleh dipesan hanya yang ini aja. Ini adalah menu-menu tersembunyi. Balik lagi, tadi suka masak, suka buat makanan cemilan gitu. Kue lebih tepatnya. Jadi emang suka makan roti dari kecil gitu loh Kak. Pastry berarti maksudnya. Aku maksudnya ke pastry, karena itu juga, itu balik lagi dulu orang tua aku kan, kalau mereka menanamkannya itu, kamu cari bidang yang kamu sukai buat bekalmu ke depan gitu kan. Jadi kalau nggak kepikiran nyanyi, balik lagi ya, nggak kepikiran itu saat itu buat nyanyi. Suka makan roti, suka kayaknya bikin roti gitu kan. Terus mamaku bilang sama bapakku, ya udah coba masuk ke SMK aja, ambil yang itu. Setidaknya kan paling nggak aku juga punya skill nantinya. Iya kan. betul. Ya udah aku masuk ke situ, aku enjoy juga Kak, karena memang suka gitu kan. Ya udah. Tapi habis itu aku lanjut kuliahnya nggak yang sejalur itu juga. Malah aku kuliahnya di bidang pariwisata. Gitu. Tapi setidaknya punya satu kesamaan mungkin ya. Sama-sama ada sektor wisata ya, dan juga sektor wisata sih. Setuju. Karena kuliner kan bagian dari perjalanan wisata ya. Orang nggak akan berkunjung ke suatu tempat tanpa mencoba makanan khasnya. Betul gitu. banget. Pinter ya hostnya. Memang luar biasa. Untung tadi nggak kesiangan. Terus habis itu berarti kamu kuliah ambil pariwisata. Pariwisata. Di mana tuh? Solo juga? Di Solo. Kampus apa tuh kalau tahu? Di UNS. Oh UNS, 11 Maret. Oke. Terus dari situ kamu belum mengetahui nih bahwa akan menjadi penyanyi juga? Oh sama sekali tidak terpikirkan. Terus? Tidak. Nah terus singkat cerita, aku lulus di tahun 2019. Jangan disingkat. Dijelaskan aja ya. Boleh. Singkat cerita adalah 2019. Aku lulus tuh. 2019 bulan Oktober, ya kan. Terus
aku masih menekuni dunia pariwisata, kayak jadi tour leader, jadi fasilitator outbound, kayak gitu. Masih di bidang pariwisata lah kayak Area gitu. Solo juga? Atau juga udah keluar? Udah keluar juga. Wah itu malah berarti lebih, sebenarnya lebih expert di situ ya, di bidang itu ya? Awalnya iya, karena Oke. kan pasti ada sertifikasi juga kan Kak. Benar. Ya Dan kan? kamu udah punya itu kan? Ada dulu kepemanduan gitu ada. Terus ternyata 2020 Tuhan mendatangkan COVID ya kan. Iya. Nah itu semua sektor pariwisata kan harus Ditutup. ditutup. Otomatis pekerjaan-pekerjaanku di tahun itu semuanya juga harus di off kan semua kan. Betul. Yang berhubungan dengan berinteraksi dengan banyak orang gitu Iya, kan. iya. Oke, saat itu terus bingung harus gimana. Kayaknya semua orang bingung ya kan, pasti COVID juga kan saat itu. Betul. Itu sekitar setahunan dari situ aku mencoba kembali ke bidang SMK tadi kan. Boga. Jualan, iya Oh, betul. wow. Iya kan, pasti teman-teman di rumah juga ada yang senasib gitu kan saat itu. Saya? Iya. Saya juga. Iya, gimana caranya tetap produktif cari cuan Yes. di saat itulah ya gitu kan. Terus ya sudah coba-coba untuk bikin something gitu kan, terus dijual sendiri kurang lebih 1 tahunan lah ya. Sampai akhirnya di tahun 2021 itu bulan-bulan Februari gitulah. Oke. Awal-awal tahun berarti ya kan. Itu tuh ada saudaraku menawarkan gitu kan. Dia butuh vokal gitu ceritanya untuk event Valentine saat itu. Itu di masa kamu masih berkutat dengan tadi ya jualan makanan. Iya, Itu betul. masih fokus di situ. Masih di Dan situ. ada kayak opportunity nih masuk. Terus aku juga bingung mau ambil. Aku juga takut karena udah lama nggak nyanyi, nggak tahu juga nanti harus kayak gimana gambarannya, ketemu orang harus istilahnya memperlakukannya gimana gitu, nggak tahu flow-nya gitu loh Kak Intinya istilahnya. belum pede lagi. Belum pede lagi gitu kan. Terus dicoba dulu aja gitu kan. Nah ini mungkin yang bisa jadi highlight juga ya, kayak jangan takut untuk mencoba hal baru gitu sih. Kesempatan itu kan kadang nggak datang 2 kali. Betul. Gitu kan. Nah itu bersyukur disupport sama keluarga juga, kayak coba dulu aja lah gitu kan. Siapa tahu nanti memang berkatnya di situ. Betul. Tuh mikir dulu, overthinkingan kan ya cewek ya, itu kan ya udah. Terus akhirnya aku coba iya gitu kan. Oke aku iyain deal buat event Valentine tahun itu. Ternyata pas bertepatan juga mereka kan sudah kayak reguler ya biasanya di kafe-kafe gitu kan, beberapa kafe lah saat itu. Terus vokalnya mereka itu juga memilih untuk pekerjaan lain yang lebih menjanjikan ceritanya gitu kan. Boleh nggak kalau misal kamu juga sekalian untuk jadi pengganti vokal ceritanya gitu. Ya tak coba aja gitu kan. Saat itu mikirku lebih ke uangnya sih ya, jujur ya. Ya realistis, Uangnya, ya, karena kita butuh waktu itu. Itu kan aku nggak mikir sampai prospeknya ke depan gimana, sama sekali nggak mikir. Terus ya udah dari situ tak coba. Sebelum eventnya itu malah duluan yang nyanyi di kafenya itu. Nah terus ya udah aku jalani aja. Mana menurutku saat itu kafenya juga cukup high class ya. Kayak aku nggak, ini nanti gimana ya gitu loh. Aku nggak ada bayangan sama sekali gitu. Masih takut tadi ya, masih takut banget, belum pede. Terus ya udahlah coba aja nyanyi. Mana aku udah lama sama itulah kan sama orang-orang baru ya. Aku belum kenal gitu loh. Cuma saudaraku itu yang aku kenal gitu kan. Ya wis ternyata puji Tuhannya bisa jalan. Kebetulan banget, tapi kayaknya nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang jalan kebetulan. Tuhan ya. Yes. Terus saat itu manajernya ada, manajer kafenya itu. Terus beliau dengar saya bernyanyi gitu kan. Ternyata puji Tuhan cocok juga Kak. Ya sudah di saat itu terus temanku yang jadi leader band saat itu dipanggil lah. Terus malah ditawarkan juga kayak kalau misal nambah jadwal gimana gitu kan. Kalau dulu di situ cuma 1 kali gitu kan, jadi ditambahkan jadwal 2 atau 3 kali gitu. Karena dengar kamu nyanyi. Iya, puji Tuhan. Sampai 3 kali? Sampai seminggu 3 kali pernah itu, wow. awal itu. Terus ya udah kan, mereka bilang cocok nih ternyata GM-nya sama kamu, mau nggak lanjut gitu kan. Ya udah aku lanjut sama mereka di situ. Ternyata dari situ peluang terbuka, ya kan. Terus jadi lanjut ke kenapa ini bisa jadi profesi itu kan. Sampai puji Tuhan ternyata 1 minggu itu jadwalnya full Kak. Jadi kayak tiap hari nyanyi terus gitu. Tapi dalam 1 hari itu kamu berapa kali tempat yang harus direguleran? Saat itu 1 pastinya kan. Malam ya? Malam. Berarti seminggu full itu selalu malam dan beda-beda tempat tadi? Nah, tapi memang dari dulu aku kalau hari Minggu nggak ambil reguler gitu. Aku fokuskan hari Minggu untuk istirahat sama buat ibadah. Itu selalu sampai sekarang aku masih gitu. Begitu. Jadi kayak ternyata ambil job Senin sampai Sabtu aja puji Tuhan udah cukup banget ya. gitu. Ya yang udah. Minggunya untuk Tuhan ya? Iya. Kalau nggak gitu nanti
pasti ke-skip terus kan. Iya betul. Itu sih. Betul. Terus akhirnya saat itu setelah kamu seminggu full kerja terus tuh keren dong. Maksudnya cuan ngalir terus tuh. Padahal itu masih dalam kondisi yang peralihan dari COVID ke new normal kan waktu itu. Terus gimana prospeknya? Itu aku nggak nyangka juga kan kayak saat itu aku nggak mikir sama sekali uangnya, malahan sama sekali, cuman balik lagi kembali tadi nyanyi kan passion, jadi kayak senang aja setiap hari nyanyi. Akhirnya gitu ya dapet gitu. Spot ini gitu. Mana akustik lagi kan, kebetulan dari dulu emang aku suka banget kayak nyanyi diiringi sama cuman gitar atau sama keyboard gitu aja kan, yang modelnya soft gitulah ya. Itu jadi tiap hari nyanyi tuh aku udah seneng. Terus lagi aku kan orangnya ekstrovert juga kan Kak, sama kayak Kak Ovid, ketemu orang baru gitu aku senang ya. Jadi kayak setiap hari kerja tuh rasanya tuh senang, dapat energi baru gitu aja. Aku mah nggak kepikiran uangnya sama sekali saat itu. Ya udah, ternyata malah aku ngehnya pas orang-orang menyadarkan gitu kan, kayak wah enak ya ternyata kerjaanmu cuma nyanyi aja gini duitnya banyak. Ya puji Tuhan aku bilangnya gitu kan. Tapi dipikir-pikir ternyata emang iya loh, bisa loh gitu kan. Untuk pekerjaan nyanyi ini dijadikan kayak pekerjaan utama gitu, ternyata ya bisa. Itu sih Kak Ovid mungkin ya. Ternyata bisa, dan ternyata hari ini Stella ini masih berprofesi jadi seorang penyanyi. Iya. Dalam 1 minggu intensitas nyanyi sekarang 5 kali sih Kak, puji Tuhan 5 kali ya. Berarti ada 1 hari libur dan 1 hari yang minggu tadi untuk ibadah ya. Itu di luar event ya maksudnya. Kalau event kan beda lagi. Beda lagi. Berarti regulernya juga udah full dong hitungannya. Itu. Wow, keren banget. Terus untuk job nyanyi sampai ke mana aja gitu? Sekarang sih masih Solo sekitarnya aja ya. Kalau sampai di luar kota belum, tapi semoga saja kita berdoa ya suatu saat. Amin. Ini mau ganti tahun kan ya. Pasti nanti menjelang pergantian tahun bakalan dikasih kesempatan yang lebih lagi. Siapa tahu dari sini nanti job lebih banyak mengalir ya. Iya. Ya kan. Tuh udah dengerin dia nyanyi juga kan. Jadi memang kamu sukanya lagu pop? Iya sih. Tapi sebenarnya yang indie-indie gitu sih Kak. Kalau aku sukanya ya lebih ke lagu-lagu yang indie. Iya gitu. Oke. Kalau dari musisi Indonesia yang paling kamu kagumin siapa kamu tahu? Yura Yunita. Oh iya? Aku suka banget Kak. Oh me too. Ya, kan? Merinding dong. Kenapa sih kamu ngomongin merinding? Ada apa di sini ya? Boleh nggak satu cuplikan lagu lagi dari Kak Yura? Apapun itu deh. Aku tuh lagi suka banget lagunya yang Buka Hati. Kayak lagi relate gitu. Coba kita dengar. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku, milikimu, sayangimu. Udah kali. Wow. Thank you. Aku tuh kalau dengerin orang nyanyi tuh kayak Thank you Kak. Aku suka nyanyi, tapi kalau nembak nada keliru terus. Jadinya mending gak usah. Mending MC aja ya, sudah. Gak apa-apa Kak. Itu aja ya. Kok gak nyepai ganca-ganca. Satu lagi juga dari Stella yang membuat kamu teguh dan merasa bahwa oh ternyata bisa nih dari jalur nyanyi ini menjadi profesi dan pemasukan utama seorang Stella. Di luar itu apa yang membuat kamu yakin? Dalam arti gini, udah kalau cuannya masuk kan udah kelihatan tuh wujud duitnya ya kan. Hal di luar itu apa yang membuat kamu akhirnya kayak oh ini emang jalan aku? Selain banyak kesempatan terbuka ya, maksudnya ketemu banyak orang baru. Ternyata dari jalanku ini yang aku rasakan ya Kak, teman-teman itu banyak orang juga merasa terberkati gitu loh Kak. Maksudnya dengan apa yang aku kerjakan sekarang gitu kan. Ya itulah dampaknya bisa buat banyak orang. Mereka juga ngerasa senang gitu kan. Mereka support. Itu sih lebih ke itu juga kali ya. Boleh gak sih Stella kasih pesan buat teman-teman dan pemirsa Double Pot yang mungkin saat ini tuh mereka masih struggling ya sama mau kemananya kehidupan berikutnya yang mereka jalani saat ini. Karena mungkin kita kan di kita tuh sebenarnya generasi peralihan gak sih? Dari yang Y ke Z ya kan? Betul. Jadi letting kita nih, tahun-tahun kita lahir itu tuh tahun dimana kita tuh bisa ngobrol sama adik-adik Gen Z, tapi tetap bisa untuk menyampaikan pendapat ke generasi yang sebelum kita. Boleh nggak kamu kasih pendapat atau saran atau semangat buat adik-adik yang saat ini masih bingung deh. Aku tuh suka, mungkin mereka suka nyanyi kayak kamu, tapi orang tuanya nggak support atau enggak
aku tuh sebenarnya maunya ini tapi nggak menjanjikan kayaknya. Nah kamu udah ngalamin sendiri kan. Ternyata yang bahkan kamu dulunya mikir nggak menjanjikan, sekarang kamu jalanin. Iya. Nah boleh. Mungkin lebih ke jangan takut mencoba sih, apapun itu ya. Coba dulu aja, karena lebih baik itu kamu ngerasain gagalnya tapi udah nyoba. Daripada kamu nggak pernah nyoba sama sekali, nanti kamu nyesel gitu. Lebih ke itu kan. Terus pokoknya setiap ada kesempatan, lakukan. Kalau misal harus terbentur, sakit, nggak apa-apa. Itu proses ini sih Kak, jangan mau yang instan. Karena Oke, itu gini kan, kuncinya. iya kan? Karena sebenarnya Ini sambil makan nggak apa-apa ya? Boleh silakan. Loh, kok jadi saya yang menyerah? Makanya saya jadi tamu hari ini. Itu. Jadi kayak jangan pernah berharap sesuatu yang baik dari instan lah ya. Proses itu sangat penting sih menurutku. Karena kalau kita nggak berproses, jangan dipikir dengan kita yang sekarang happy-happy ini, itu nggak ada nangisnya di belakang gitu kan. Nggak ada. Itu pasti. Cuman kan gimana cara kita menghadapi itu. Semua masalah, terus problem, rintangan itu baik untuk kita ke depan. Jadi jangan di skip, dihadapi aja, dilewati. Karena kalau kita nggak lolos di proses itu, kita nggak akan maju ke depan sih menurutku gitu. Aku bisa sampai di sini, mungkin juga belum sejauh itu ya, tapi aku bersyukur ada di posisiku sekarang itu juga karena menurutku karena Tuhan baik, dari semua proses itu aku dimampukan gitu kan. Ya sudah, tak jalani aja. Ternyata itu nanti juga pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan orang yang akan mengalami hal yang sama. Yes. Buat kita menguatkan mereka sejauh itu sih. Jadi itu jangan takut mencoba, sama jangan melawan orang tua itu kan. Jangan melawan orang tua. Dengerin tuh adik-adik. Dikasih nasihat orang tua itu nurut aja karena mereka biasanya pasti selalu mau yang terbaik. Betul, gitu kan. pasti. Minta doa restu orang tua gitu sih. Kadang-kadang tuh teman terus kenalan link gitu tuh sementara gitu loh Kak, ya kan teman-teman. Tapi kalau yang namanya keluarga, di saat kita lagi terpuruk banget gitu kan, satu-satunya tempat dan orang-orang yang paling mengerti itu cuma keluarga. Jadi itu sama mengandalkan Tuhan dalam segala hal itu yang paling penting. Kalau buat aku sih itu sih. Core of the core itu ya? Iya, paling penting. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kalau misal kita mencoba, kalau memang menurutku ya ini ya, kalau Tuhan nggak kasih jalan ke situ, mau nyoba sampai kapanpun, jungkir balik nggak akan ke situ. Karena kalau Tuhan nggak berkehendak juga nggak jadi ya? Nggak akan jadi. Itu sih. Oke, saya juga jadi kayak ditampar lagi. Gak apa-apa, kita saling menguatkan. Oh iya, betul. Woman support woman dong. Woman support women, exactly. Terima kasih Stella ya, udah mau berbagi banyak banget. Terima kasih juga. Perjalanan, cerita, bahkan juga naik turunnya kehidupannya kamu. Dan membuat orang mungkin di luar sana tuh kayak mereka lebih menghargai keberadaannya mereka juga. Bahwa hidup ini tuh gak cuma sekedar kamu bernafas doang, tapi menjadi berkat juga. Iya. Dimanapun kita berada ya. Betul. Oke, pemirsa Double Pot ini episode kali ini sangat berbeda karena kita lebih deep lagi masuknya. Karena biasanya kita main kayak langsung kayak ini gitu. Sekarang kita lebih kayak oke, kita harus slow. Kita menghargai keberadaan orang-orang sekitar kita. Melayani Tuhan juga. Tadi Stella juga berikan pesan. Dan berkat itu selalu ada selama kita mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal. Oke, luar biasa banget. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you. Kita bisa cemil-cemil habis ini ya. Iya benar. Tapi kayaknya kita harus tutup dulu deh episode kali ini. Thank you so much untuk pemirsa Double Pot. Kita akan jumpa lagi tentunya di episode berikutnya. Double Pot, ride the fun, share the love.